Oke semuanya, selamat malam. Ada apa update update kecil lah pokoknya teman-teman. Beberapa waktu itu saya buat upgrade kelistrikan di CB150R yang saya gunakan. Saya upgrade lampu ke Luminos Q2 ya. Ini kayak gini nih. Nah, saya beli Luminos LED Q2 yang sekarang saya terapkan di motor CB150R yang saya gunakan. Jadi ini kayak gini nih bentuknya. Saya pasang di Semar Variasi. Nanti linknya mungkin link akan saya share juga ya. Kalau buat kalian mau beli juga bisa, nanti saya share linknya di Tokopedia. Dan ya, sekarang kita akan coba nih ulas gimana sih, apakah bagus dan worth it nih Luminos LED Q2 di CB150R. Ini harganya segini ya, saya beli. Nah, dan ya kita coba aja langsung. Kita langsung cek gimana pemasangannya dan apa yang saya rasakan gitu, terutama setelah menggunakan lampu ini di malam hari ya. Oke, kita langsung aja check it out guys. Oke, nah sekarang saya udah di luar. Sekarang kita akan coba gimana sih penempatannya, terus si cahayanya kayak gimana mengenai si lampu Luminos Q2 yang saya gunakan. Untuk penempatannya sendiri, saya di sini nih teman-teman. Ini di bawah lampu dari penempatan plat nomor. Jadi plat nomornya itu dipotong ya. Sebentar saya matiin dulu. Nah ini si lampu, si plat nomor itu kan ke sini ya. Nah ini dipotong dan penempatan plat nomor saya pindah ke bawah radiator. Dan ini si dudukannya itu dialih fungsikan ke lampu ini kiri kanan ya. Ada dua nih lampunya. Nah untuk apakah ditilang polisi, kayaknya semoga aja enggak ya. Tapi saya nggak tahu karena kan ada nih, nggak dibuang kemana-mana, tetap ada plat nomor. Cuman memang penempatannya nggak di sini lagi. Nah, untuk alur kabelnya mungkin secara singkat saya jelaskan ya, karena saya juga kurang tahu kayak gimana untuk lebih lengkapnya. Tapi dari ngambil dayanya itu dari kunci ini teman-teman, dari pokoknya dari kunci ini. Jadi ketika kunci ini diaktifin, otomatis daya ke sana aktif, dan untuk aktifkannya kita bisa ke saklar ini nih. Ini saya pakai saklar domino. Nah, saklar domino, dan di dalamnya ada relay juga. Ada dua relay yang saya gunakan. Untuk pemasangan saya kurang tahu lah, pokoknya kalau kalian mau pasang sendiri itu bisa cari tutorialnya di YouTube, atau kalau enggak, kalau saya sih pasangnya di bengkel ya, di Semar Variasi. Apakah bagus? Oh jelas bagus ya teman-teman. Nah ini penampakannya sebentar. Sebelum kita coba nih, ini kayak gini nih dari depan, nggak kelihatan kan? Agak kecil soalnya. Tapi lampunya nggak sembarangan, ini nggak cuma nggak kecil ya, bagus pokoknya. Nanti kita lihat ya. Nah ini contohnya ya, kita akan coba nih, kita akan coba nyalakan. Kita nyalakan dari lampu utama dulu, lampu motor bawaan ya. Saya nggak pakai biled tapi lampu biasa. Saya coba nyalakan ya. Nah ini lampu bawaan teman-teman. Nah, ini kayak gini, terang cuman kurang. Nah sekarang kita coba bandingkan dengan lampu Luminos Q2. Nah ini kita nyalakan dari saklar ini ke atas. Kalau saya itu ada dua kan, ada dua opsi nih. Atas itu buat warna putih, yang bawah itu buat warna kuning. Jadi Luminos Q2 itu punya dua warna ya, yang putih sama kuning. Kita coba warna putih dulu. Tuh kan, lihat tuh bedanya kan. Ini lebih terang. Pokoknya ini ibaratnya setan pun malu gitu. Kalau kita lewat jalan yang sepi sama gelap banget, ini terang banget nih. Terus satu lagi, ini warna yang kuning. Ini buat lampu jauhnya ya. Saya yang kuning itu saya alih fungsikan ke lampu jauhnya buat pasang paspin juga. Nah, gitu teman-teman. Pokoknya gitu ya. Kita matiin dulu sebentar. Nah, untuk alur kabelnya itu biasalah. Dari kayak tadi yang saya jelasin, arusnya itu ngambil nggak dari aki ya, tapi dari kunci. Kalau nggak salah ada dua ya, saya lupa. Pokoknya kalau pakai relay itu kan ada dua ya, dari arus ini satu, terus sama aki juga, karena kata si bengkelnya. Mungkin ya koreksi lah kalau saya salah ya teman-teman, tapi kayak gitu kurang lebih. Dan untuk lebih jelas kita akan coba sekarang bawa jalan ya teman-teman. Dan kita akan ngobrol di jalan kayak biasa lah, kayak motovlog pada umumnya. Meskipun kameranya mungkin kurang bagus karena saya pakai action cam dari Gcam nih kayak gini. Dan ya kita akan coba teman-teman. Oke semuanya, ini sayang banget ya ternyata
saya ngerekam itu di jalan, audionya gak muncul. Tapi kurang lebih ini kayak gini ya. Nah, ini posisinya kalau luminous Q2-nya itu jalan. Nah, ini agak ya lumayan terang lah kalau menurut saya ya. Ini buat di jalanan jauh atau jalan yang benar-benar super gelap, ini bisa dimanfaatkan itu si lampunya. Sebenarnya untuk pemasangannya sendiri itu bisa dua-duanya atau satu gitu. Tapi kalau saya kan ini satu paket dalam packaging itu udah dua, jadi saya pasang langsung. Nah, ini kayak gini teman-teman. Ini kameranya agak nunduk ya. Soalnya saya lupa setting-setting juga termasuk si port mikrofonnya itu saya ternyata nggak colokin. Jadi nggak ada suaranya kayak gini teman-teman. Agak nyolok cuman nggak full gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi ya kayak gini. Nah, ini posisinya buat lampu biasa ya teman-teman tuh. Ini lampu si luminous Q2-nya itu nggak saya nyalain. Nah, ini kalau sekarang saya nyalain ini terang banget. Cuman sayang kalau misalkan kita di jalan perkotaan ini mungkin agak silau ke orang lain ya, atau mungkin pemasangan apa namanya ya, posisinya itu saya terlalu tinggi tapi kurang tahu juga ya. Soalnya default saya itu ngikutin posisi default dari lampu CB 150R yang saya gunakan ini teman-teman. Nah, mungkin gitu aja ya. Secara umum memang lampu ini tuh terang banget. Rekomendasi banget lah buat kalian yang mau pengen upgrade lampu tambahan. Selain harganya yang terbilang murah, kualitasnya pun bagus nih. Ini benar-benar terang lah kalau misalkan kalian pakai touring, perjalanan jauh yang memang membutuhkan apa namanya, lampu yang bagus buat berkendara di malam hari gitu. Ini saya udah coba sendiri ketika touring itu ke daerah Sukabumi jam 9 jam 10 malaman, dan karena jalanan itu kan penerangannya kurang dan memang ini benar-benar membantu banget gitu. Lampu Luminosky itu yang saya gunakan. Selain itu mungkin kalau misalkan ada dana lebih, kalian bisa pakai Duramoto, itu lebih bagus ya. Tapi kalau kalian dananya terbatas, bisa pakai ini. Atau kalau enggak, ada tuh lampu yang D2 itu kalau nggak salah di Tokopedia ada. Nanti mungkin saya share juga linknya di bawah. Tapi kalau misalkan Luminosky itu kayak yang saya gunakan ini benar-benar oke lah. Ini terang banget. Dan kalau misalkan ini kan yang warna putih ini yang saya jadiin lampu biasa yang bawah ya, yang berdampingan sama lampu default dari CB 150R. Yang lampu kuning itu saya jadiin buat lampu jauhnya. Jadi sama lampu dim juga. Jadi ketika kita pengen lihat jarak jauh pakai lampu dim itu atau lampu jauhnya ya intinya. Kalau misalkan untuk hujan nih, hujan menurut saya ya, menurut saya itu kalau hujan lampunya ini kurang jelas, tetap tetap gimana pun ini kurang jelas karena memang terpantul ya, cahayanya itu terpantul dari aspal, itu nggak kurang jelas sejelas kalau misalkan jalanannya itu kering. Kalau misalkan hujan itu nggak jelas, kecuali kalau kalian si di set ya, diubah si lampu defaultnya itu lampu kuning. Kalau lampu kuning itu bagus, lebih jelas lah gitu ya daripada lampu yang putihnya. Cuman nanti lampu jauhnya pasti jadi warna yang putih. Itu aja sih teman-teman. Nah, ini mohon maaf banget ya kalau misalkan suaranya ini saya pakai narasi juga, karena ya gitu, sekali lagi tadi ternyata saya salah buat nggak buat ngerekamnya, intinya saya lupa di colokannya nggak saya masukin full, jadi agak nanggung gitu. Jadi si mikrofonnya itu nggak mendeteksi suara saya. Padahal saya itu selama hampir 14 menitan lebih saya tuh ngobrol di jalan ya ini. Cuman ya gitu. Dan mohon maaf banget juga kalau misalkan si kameranya terlalu nunduk, karena selain stang yang saya ubah ke posisi agak lebih nunduk dengan stang MT25, kameranya pun ini agak sedikit nunduk ya karena si holdernya itu kurang pas lah di helm yang saya gunakan. Nah, overall kayak gini nih. Ini ketika lampu merah bisa dilihat kan ke depan ini posisinya si lampunya itu sangat menerangi banget ya. Bisa kalian lihat sendiri lah. Dan ya itu aja mungkin teman-teman. Overall ini lampu kalau misalkan saya kasih nilai mungkin 8 dari 10, ini bagus banget. Di harga 250.000, pemasangan dan relay dan lain-lain itu kurang lebih saya pasang di Smart Variasi itu di Kota Bandung sekitar 350 ribuan lah, itu udah semua pasang ya, pasang sama relay juga, termasuk saklar ya, saklar, kabel-kabel dan lain-lain. 400.000 lah kalian siapin kalau di bengkel, termasuk relaynya dua sih saya pakai. Dan ya gitu aja mungkin teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat, semoga bagus lah, karena gimana pun ini video yang yang baru saya mulai lah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time guys.